Yapalinza NIM 1733009. Saya di sini akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien gagal hepar. Pengertiannya, gagal hati adalah kondisi di mana sel-sel organ hati mengalami kerusakan penuh atau sebagian sehingga tidak mampu melakukan fungsi-fungsinya, dan kondisi ini cukup serius dan memerlukan pengobatan mendesak. Ketika hati mengalami kegagalan, akan timbul suatu sindrom yang kompleks dan melibatkan gangguan pada banyak organ serta fungsi tubuh. Selanjutnya ada juga gagal hati terbagi menjadi dua, yaitu gagal hati akut dan gagal hati kronis. Yang pertama, gagal hati akut. Gagal hati akut terjadi secara tiba-tiba dalam hitungan minggu, hari, bahkan jam. Kejadian gagal hati akut seringkali tidak disertai dengan gejala apapun, dan penyebab gagal hati akut ini karena keracunan atau overdosis obat-obatan. Selanjutnya ada gagal hati kronis. Gagal hati kronis berkembang lebih lambat daripada gagal hati akut. Kejadian pada gagal hati kronis membutuhkan waktu bulanan hingga tahunan. Penyakit pada gagal hati kronis mengalami beberapa tahap, yaitu peradangan, fibrosis, sirosis, penyakit hati stadium akhir, dan kanker hati. Selanjutnya ada juga etiologi dari gagal hepar ini. Penyebab dari gagal hati yaitu yang pertama ada hepatitis virus, hepatitis non virus, sirosis hepatitis, dan itu kanker hati. Selanjutnya ada juga manifestasi klinis. Yang pertama itu ada ikterus akibat kegagalan hati melakukan konjugasi bilirubin. Kedua, nyeri abdomen atau nyeri tekan abdomen akibat inflamasi hati. Yang ketiga, mual dan anokresia akibat efek sistemik inflamasi. Keempat, rasa lelah dan penurunan berat badan akibat kegagalan metabolisme hati. Yang kelima, pleuritas akibat penumpukan bilirubin dalam kulit. 6, oliguria akibat vasokonstriksi intrarenal. Yang ketujuh itu pateki akibat trombositopenia. Yang keempat, amenore yang terjadi sekunder karena perubahan produksi dan metabolisme hormon steroid. Ginekomastia pada laki-laki akibat penumpukan estrogen yang disebabkan oleh kegagalan fungsi biotransformasi hepatik. Selanjutnya ada juga komplikasinya. Yang pertama, pendarahan varises, pendarahan GI, dan koma dan kematian. Pemeriksaan diagnostik pada gagal hati ini yaitu ada tes darah hati, INR, fungsi ginjal, panel metabolik, screening toksikologi, AGD, USG untuk melihat penyakit hati yang lain. Selanjutnya ada juga penata-laksanaan dari gagal hati ini. Yang pertama, transplantasi hati. Dia tinggi karbohidrat, rendah protein untuk memproduksi defisiensi gizi dan mencegah beban kerja hati yang berlebihan. Yang ketiga, pemberian laktulosa untuk mengurangi kadar amonia darah dan membantu mengurangi sebagian gejala ensefalopati hepatik. Parasitesis untuk mengeluarkan cairan asites dan mengurangi ketidaknyamanan abdomen. Pemberian obat-obat vasokonstriktor untuk mengendalikan pendarahan. Pembedahan untuk ligasi kolateral vena porta yang mengalami pendarahan. Pemberian vitamin K untuk mengendalikan pendarahan dengan penurunan waktu protombin. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang gagal hepar. Saya ucapkan terima kasih.